Halo saudara-saudara, kembali kita bertemu dalam seri khotbah 10 tulah. Tak terasa kita sudah memasuki minggu yang kelima dengan tulah kelima, yaitu penyakit sampar pada hewan. Setelah tulah keempat, maka Firaun tetap mengeraskan hatinya untuk membebaskan umat Israel keluar dari tanah Mesir. Dan untuk itulah Allah kembali berfirman supaya Musa kembali menghadap Firaun meminta kebebasan bagi umatnya. Tetapi karena Firaun tetap mengeraskan hati, maka tulah kelima diberlakukan, yaitu penyakit sampar pada semua ternak. Kembali Tuhan Allah berfirman, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu, sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Dan apa yang difirmankan oleh Tuhan Allah terjadi seperti apa yang Dia katakan, seluruh ternak orang-orang Mesir terkena penyakit sampar. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa nama binatang yang disebutkan di dalam perikop ini. Termasuk salah satunya adalah unta. Kita tahu bersama bahwa unta merupakan hewan kebanggaan dari tanah Mesir. Ada beberapa kelebihan dari hewan ini. Unta memiliki kemampuan untuk menyimpan air yang begitu banyak di dalam tubuhnya, dan ketika dia minum itu bisa disetarakan dengan 40 galon air. Dan dengan penyimpanan air yang ada di dalam tubuhnya, dia mampu hidup di tanah yang gersang, dia mampu hidup di padang gurun. Dan juga unta memiliki kaki yang kuat dan tinggi, sehingga memampukan dia untuk berlari dengan kencang. Bahkan dikatakan unta bisa berlari dengan kecepatan 40 km per jam. Dan karena kekuatannya inilah, sehingga unta sering digunakan sebagai hewan untuk berperang. Nah, dari sini kita melihat bahwa hal-hal yang kuat, dari sini kita melihat bahwa hal-hal yang istimewa kadang-kala dipakai Allah untuk mengajar arti kehidupan bagi kita. Kadang-kadang bahkan sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita pelihara, sesuatu yang menjadi bagian terpenting di dalam hidup kita, kadang-kala dipakai oleh Allah untuk menunjukkan kemahakuasaannya, sehingga kita bisa melihat bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup ini, ketika semuanya berada di bawah kendali kekuatan Tuhan sendiri, maka kita tidak dapat mencegahnya. Ada hal-hal tertentu, mungkin sesuatu yang kemudian kita merasakan itu begitu penting, tetapi harus hilang di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang kita cintai, tetapi harus berlalu dari kehidupan kita, supaya kita bisa mengerti bahwa di atas semuanya itu cinta kasih Allah jauh lebih berarti di dalam hidup ini. Belajarlah untuk hidup menerima apa yang Tuhan ajarkan bagi kita. Belajarlah untuk hidup menerima dari apa yang telah Dia berikan kepada kita, sambil terus mengandalkan Dia, karena pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia, dan Dia akan selalu memberikan kita yang terbaik. Terpujilah nama Tuhan. Amin.